Baik, mitra sepak bola, dan inilah dia line up dari Persebaya Surabaya. Di sini ada rekan-rekan saya Erwin dan juga Yusuf akan mengomentari pertandingan pada hari ini. Ya, Yopi, kita lihat memang cukup menarik formasi yang diterapkan oleh Danur Windo, di mana formasi keseimbangan 4-4-2 kembali diterapkan. Di sana ada pemain baru Supriyono, kemudian juga Wijay dan Josh Maguire. Ya. Di depan ada Cornelius Vinker dan juga Andi Odang. Cukup menarik karena Josh Maguire sampai kemarin belum terlihat kota Bidung di lapangan. Dan berikutnya adalah dia line up dari Bontang FC. Bagaimana Bung Erwin? Ya, bisa kita lihat ada nama Aldo Barreto serta Ali Kadafi. Aldo ada di lini depan serta Ali Kadafi mungkin akan menggalang lini tengah. Sebuah perjudian saya rasa dilakukan oleh pelatih Fahri Husaini karena dua pemain ini baru malam sebelumnya datang setelah mereka mengurus kita. Satu nama yang menarik mungkin adalah masih ada nama Sumardi sebagai penjaga gawang. Rekan seangkatan Fahri Husaini Sumardi ini. Kita saksikan di sini coach dari Persebaya Danur Windo dan juga Fahri Husaini. Ya, inilah dia. Bonek Mania tetap bersemangat tentunya untuk pertandingan perdana di Liga Super Indonesia. Dan mitra sepak bola, inilah dia kick off babak pertama Persebaya melawan Bontang FC. Anang Ma'ruf berikan kepada Andi Odang. Andi Odang belum menghasilkan gol untuk Persebaya Surabaya, walaupun telah berhadapan dengan kiper. Ya, Yopi, kalau kita lihat sebetulnya pergerakan ataupun juga serangan yang dilancarkan oleh para pemain Persebaya di awal babak pertama ini terlihat dari sisi kanan ya. Tadi Taufik, kemudian akhirnya Anang Ma'ruf, dan ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat mutlak untuk bisa menjadi gol. Tapi itulah kematangan seorang Sumardi yang memang cukup baik dalam melakukan sebuah blok. Anang Ma'ruf umpan jauh ke depan. Anderson da Silva. Anang mengirimkan umpan yang bisa dimanfaatkan sebetulnya oleh para pemain depan dari Persebaya. Kali ini umpan dari tendangan bola mati. Cukup cepat Cornelius Vinkreo. Supriyono. Supriyono. Oh! Apa yang terjadi mitra sepak bola? Wasit memutuskan penalti diberikan kepada Persebaya Surabaya. Iya, saya kira sangat dipertanyakan ya apakah itu sebuah penalti karena memang tidak terlalu serius, dan kita lihat bagaimana ekspresi Fahri tersenyum-senyum sinis. Kalaupun memang ini sebuah keputusan yang bisa diperdebatkan, tapi mungkin para pemain PKT bisa melakukan protes dengan cara yang lebih elok, Yusuf ataupun Yopi. Terutama untuk Kapten Satria Ferry, karena sebenarnya seorang kapten posisinya bukan cuma memimpin di dalam permainan, tapi juga menjadi penghubung, terutama pada momen-momen seperti ini. Kita saksikan di sini apakah Anderson da Silva yang ditunjuk menjadi algojo tendangan penalti ini berhasil untuk menjebol gawang Sumardi. Anderson da Silva. Gol! Gol! Anderson da Silva, pemain asal Brazil, berhasil menjebol gawang dari Bontang FC. 1-0 untuk Persebaya Surabaya. Iya, sebuah eksekusi yang sangat dingin dari seorang Anderson. Mengangkat bola ke tiang jauh di atas jangkauan dari Sumardi. Kita lihat meski arahnya sudah terbaca, tapi bola yang sangat deras. Memang sulit bagi Sumardi untuk bisa menepis tendangan dari Anderson. Sangat sempurna memang eksekusi penalti dari Anderson da Silva. Selain arahnya yang sulit dijangkau, seperti kata Yusuf tadi, Yopi, deras sekali laju dari bola, sehingga meskipun bisa ditebak tapi tidak bisa terkejar oleh kiper Sumardi. Inisiatif penyerangan langsung dilakukan M. Bakhtiar. Syuting M. Bakhtiar. Kita lihat yang coba menghadang tadi, namun eksekusi dari Muhammad Bakhtiar lebih mendahului Anang. Agak terpancing dengan pergerakan dari Aldo Barreto, beberapa pemain belakang dari Persebaya. Mat Halil langsung berikan kepada Andi Odang di depan. Andi Odang sendiri, Andi Odang. Andi Odang dan gol! 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 Luar Andi biasa. Odang.
Ya, Yopi sangat luar biasa bagaimana akselerasi dan juga gerakan individu dari Andi Odang. Namun apalacur, tampaknya asisten wasit sudah mengangkat bendera. Sayang sekali mitra sepak bola, sebuah gol yang cukup cantik Ya. dari Andi Odang pada menit ke-18 dianulir oleh wasit Sulistioko. Protes dilakukan oleh coach Fahri Husaini. Mat Halil masih menguasai bola sendirian. Mat Halil berikan pada Andi Odang di sana. Dan Josh Maguire, go! Josh Maguire, pemain baru dari Australia yang baru mendarat di Surabaya, berhasil menambah pundi gol untuk Persebaya Surabaya menjadi 2-0. Ya, luar biasa, sebuah first time shoot yang sangat keras dan terukur dari Josh Maguire. Dan ini juga sebuah kontribusi yang cukup brilian dari sayap kiri Mat Halil. Kita lihat bagaimana sebuah shooting yang sangat keras menyusur tanah. Tidak mampu dijangkau oleh refleks dari seorang Sumardi. Kita lihat tepat sekali. Inilah sebuah cara-cara yang mesti dilakukan oleh Persebaya. Lebih banyak melakukan penetrasi dari sektor sayap dan melakukan umpan track menyusur tanah. Dan akhirnya mampu diselesaikan oleh Josh Maguire. Melakukan penyerangan dimulai dari Ali Kadafi, maksudnya kepada Aldo Barreto di sana. Ali Kadafi, Aldo Barreto kembali. Oh, belum menemui sasaran. Tendangan dari M. Bakhtiar. Iya, sebuah kesempatan emas sebetulnya diperoleh oleh M. Bakhtiar. Kita lihat bagaimana umpan memanjakan dari Aldo Barreto, namun dengan sangat pelan sekali. Aldo Barreto berhasil mencuri dari Anderson da Silva. Aldo Barreto dan gol! Gol! Aldo Barreto, pemain terbaik di divisi utama yang pernah membela Persisam Samarinda, berhasil mengejar ketinggalan menjadi 2-1. Iya, kita lihat bagaimana sebuah kesalahan fatal tadi dari seorang Anderson da Silva yang berlama-lama memainkan bola di pertahanan dan akhirnya di sana mampu dicuri oleh Aldo Barreto dan praktis Aldo langsung berhadapan dengan penjaga gawang Denny Marcel yang sekaligus mengecohnya untuk memperkecil kedudukan 1-2. Ini tentu sebuah PR yang cukup serius bagi anak-anak Persebaya dan juga pelatih Donruindo, bagaimana mereka tidak boleh memberikan celah dan kesempatan sedikit pun bagi setiap penyerang lawan untuk mendapatkan peluang mencuri bola. Dan ini dilakukan oleh pemain yang sebetulnya sudah berpengalaman, Anderson. Kita lihat bagaimana Anderson juga dalam ekspresi yang Sangat kecewa. betul kecewa sekali. Ya. Ali Kadafi berikan kepada Aldo Barreto, masih menguasai bola. Aldo Barreto, shooting Aldo Barreto. Oh, masih jatuh di sisi kanan gawang dari Denny Marcel. Ya. Belum berubah kedudukan menjadi 2-1. Hampir sama prosesnya ataupun kesalahan yang dilakukan oleh Anderson da Silva, tidak berhasil dengan sempurna mengamankan bola dan bisa dimanfaatkan oleh Aldo Barreto. Hanya saja bedanya kali ini Aldo gagal menjebol gawang dari Denny Marcel. Terlihat raut kecewa. Tentu untuk memberi semangat rekan-rekannya untuk mengejar ketertinggalan. Iwan Setiawan di sana. Hampir saja. Beberapa kali bisa kita lihat bagaimana cerobohnya lini belakang dari Persebaya Surabaya. Kita bisa lihat Yopi, dua Ya. orang pemain Nugroho serta Mat Halil mungkin. Ya, tidak bisa mengamankan bola dari penguasaan Iwan Setiawan. Ya, dan mitra sepak bola, babak pertama telah usai. Kedudukan untuk sementara adalah 2-1. Gol diciptakan oleh Anderson da Silva untuk Persebaya dan juga Josh Maguire pada menit 16 dan menit 24. Sedangkan gol balasan dicetak oleh Aldo Barreto. Ya, mitra sepak bola kembali lagi di Jarum Indonesia Super League dan inilah dia kick off babak kedua pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan Bontang FC.
Kedudukan sementara adalah 2-1 untuk kemenangan Persebaya Surabaya. Pelatih Danur Windo, seorang pemain belakang yang juga pernah bergabung dengan timnas U20. Supriyono masih dapat dihalau. Shooting dari Supriyono dari sisi kanan pertahanan Bontang F. Kita saksikan di sini Aldo Barreto masih memegang bola, berikan pada Satria Ferry, berikan pada M. Bakhtiar, maksudnya pada Iwan Setiawan. Aldo Barreto, gol! Gol! Aldo Barreto. Sebuah kesalahan yang dilakukan oleh lini pertahanan dari Persebaya Surabaya menghasilkan gol kedua untuk Bontang FC lewat Aldo Barreto. Iya, kita lihat bagaimana pemirsa menyaksikan sendiri bagaimana sebuah peran yang sangat vital dilakukan oleh Aldo Barreto. Diawali oleh rangkaian serangan dari Aldo, bermain kombinasi dengan rekan-rekannya dan diakhiri juga oleh Aldo Barreto dengan tendangan yang sebetulnya tidak terlalu keras, namun karena gagal dihalau oleh penjaga gawang Denny Marcel, sebuah umpan crossing. Kita lihat bagaimana gagalnya Denny Marcel. Ada sekitar 5 orang pemain Persebaya di belakang di lini pertahanan dan hanya 3 orang pemain Bontang saja, termasuk Aldo, tapi dia bisa muncul dari sudut yang tidak terlihat. Arif Supriyono masih dapat diselamatkan oleh Sumardi. Kita lihat tadi bagaimana dan Sumardi sendiri terjatuh, bukan sepakannya yang ringan tadi, bobot yang sangat keras yang dilakukan. Kita di sini. Ya. Umpan dari Arif. Berdiri bebas seorang Supriyono, shooting langsung. Ya. Masih mengenai wajah dari Sumardi. Ya, ini boleh dibilang sial bagi Persebaya karena mestinya itu bola menjadi gol karena posisi Supriyono seperti tadi dikatakan oleh Erwin sangat enak sekali untuk memilih sudut mana yang bisa disasar untuk menjadi gol. Mat Halil overlapping. Mat Halil umpan ke tengah. Dan mitra sepak bola, demikianlah pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan Bontang FC yang berkesudahan 2-2. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jarum Indonesia Super League.